Penentuan siapa calon bintang masa depan di kelas berat ringan akan segera ditentukan. Ya, duel antara David Benavides dan David Morrell akan menjadi penentu masa depan di dunia tinju, khususnya kelas berat ringan. Mereka akan saling berhadapan dalam duel bergengsi pada 1 Februari 2025 di Las Vegas dalam tampilan unggulan PBC Pay-Per-View. Jikalau tanpa gelar juara dunia pun yang dipertaruhkan, pertarungan ini tetap akan menjadi pertarungan yang krusial. Pemenangnya berpeluang besar menghadapi pemenang laga antara Arthur Beterbiev versus Dimitri Bivol 2 yang akan digelar pada 22 Februari nanti di Riyadh, Arab Saudi. Untuk diketahui bahwa Benavides dan David Morrell sama-sama memutuskan naik ke 175 di tahun 2024 setelah sama-sama gagal mendapatkan duel impian melawan Canelo di 168. Meskipun tidak langsung tampil dominan, mereka telah sukses dengan meraih kemenangan atas lawan tangguh pertama mereka di divisi ini. Benavides menaklukkan mantan juara dunia Alexander Gvozdyk, sementara David Morrell mengalahkan Radivoje Hodrod Kalajic. Laga Morrell versus Benavides ini diprediksi akan berlangsung sengit. Benavides, seorang mantan juara dunia di 168, memiliki pengalaman lebih banyak. Namun, David Morrell adalah petinju berbakat dengan kombinasi kekuatan dan teknik yang mematikan. Keduanya tidak bisa saling mendominasi secara fisik, sehingga duel ini akan menjadi ujian sejati bagi masing-masing petinju. Atmosfer panas semakin terasa dengan perang kata-kata di antara mereka. Benavides telah frustasi menunggu kesempatan besar, sementara David Morrell juga tidak ingin berlama-lama menanti. Keduanya bertekad membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di puncak kelas berat ringan. Kecepatan, kekuatan, dan determinasi Morrell telah membuat banyak pihak merasa sangat yakin jika dia bisa memberikan perlawanan sengit kepada Benavides, si Mexican monster itu. David Benavides yang dikenal dengan julukan Red Flag, atributnya selalu didominasi warna merah yang menggambarkan persiapan tempur, telah meraih gelar WBC interim dengan mengalahkan mantan juara dunia asal Ukraina Alexander Gvozdyk. Dalam persiapannya menghadapi Morrell Junior tersebut, Benavides terlihat telah berjuang keras untuk memompa kekuatan tempurnya sebelum laga penting ini. Hal itu menegaskan jika Benavides telah berada dalam kondisi siap tempur dan kondisi terbaik untuk pertahanan gelar. Dapat dibilang jika kedua petarung ini saat sekarang sedang berada di puncak karir mereka masing-masing, sehingga duel tersebut tidaklah sekedar perebutan gelar, namun juga adu gengsi tentang siapa yang terkuat dan terhebat selama ini, siapa yang hanya memberikan omong besar saja. Dua petarung tersebut juga melambangkan pertempuran antara pengalaman versus keterampilan bertinju, tetapi juga dibarengi kekuatan yang sama-sama bisa menghancurkan lawan. Benavides memegang rekor 29 menang tak pernah kalah dengan 24 menang KO dengan rasio KO 82,7%. Ini membuktikan dan menunjukkan jika Benavides memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Body shotnya dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik dan berbahaya. Namun demikian, Morrell juga belum terkalahkan dari 11 pertarungannya dengan rasio KO 81,82%. Hal itu juga seakan membuktikan dan mengisyaratkan jika Morrell juga memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menyelesaikan laga dengan cepat. Apalagi Morrell mempunyai jangkauan pukulan lebih panjang dari Benavides, sehingga mengharuskan petinju Meksiko itu harus ekstra hati-hati, karena hal itu juga bisa berdampak pada kekuatan Benavides. Dari segi gaya bertarung, Benavides cenderung sebagai petinju ortodoks dengan gaya pertahanan cukup stabil. Ia dikenal sangat berbahaya dengan kombinasi pukulan cepat dan kekuatannya dalam tekanan konstan. Sementara David Morrell adalah seorang petinju kidal, yaitu gaya bertarung yang sering kali menyulitkan para lawan bergaya ortodoks. Petinju kidal ini memungkinkan untuk menyerang lawan dari sudut yang sulit diprediksi. Jika dilihat dari segi usia, Benavides kini berada di usia 28 tahun, lebih tua 2 tahun dari David Morrell, yang mengartikan jika Benavides lebih matang dalam bertarung, ditambah pengalaman yang lebih banyak dibandingkan Morrell.
Banyak yang meyakini bahwa keunggulan pengalaman yang dimiliki David Benavides akan membawanya untuk meraih kemenangan atas petinju Kuba itu. Namun, itu semua sebenarnya tidaklah cukup untuk menjamin kemenangan dalam pertarungan penting ini. Yang lebih penting adalah petarung mana di antara keduanya yang memiliki kekuatan, ketahanan sebagai dagu besi dan ketangguhan untuk menang. Stamina juga merupakan faktor penting yang tidak bisa dilupakan, seperti yang pernah kita lihat dalam pertarungan terakhirnya kala Benavides di 175 kemarin. Dia melemah setelah 6 ronde pertama dan menerima banyak pukulan kala melawan Gvozdyk pada tahun lalu. Ini menjadi tugas besar bagi timnya untuk mempermak Benavides dalam segi ketahanan. Sekuat apapun pukulannya, jika dia lemah stamina, maka hal itu tentunya tidak akan bertahan lama, karena pada akhirnya dia akan cepat selesai. Sementara itu, David Morrell mempunyai kekuatan pukulan yang lebih kuat dan merusak dibandingkan lawan-lawan Benavides dulu, sehingga jika pengalaman saja itu tidaklah cukup untuk menghentikan petinju Kuba, David Morrell. Namun demikian, David Benavides tetaplah seorang monster Meksiko yang tak pernah gentar dengan gertakan dari siapapun. Dia menyatakan jika dia akan melawan siapapun yang menantangnya untuk gelar juara dunia jika dengan bayaran yang tinggi. Bahkan diberitakan jika laga Morrell versus Benavides ini, dia telah dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Semangat muda dari Morrell mungkin harus menjadi perhatian serius bagi Benavides dan timnya. Ya, laga Benavides versus David Morrell sekarang ini semakin memanas, yaitu dengan pernyataan provokatif David Morrell yang menyebut Benavides sebagai ayam kecil yang tambun. Petinju asal Kuba itu bahkan bersumpah akan menjatuhkan Benavides di atas ring dengan serangan mematikan dan strategi yang tak terduga-duga. Morrell yakin bahwa kecepatan, kekuatan, dan kelincahannya akan menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan lawan. Boom, 100% dia akan jatuh, kata Morrell dengan pedenya. Di sisi lain, David Benavides juga tidak gentar menghadapi ancaman tersebut dan justru menganggap laga ini sebagai pertaruhan besar. Dia mencoba mengambil segalanya dari saya. Tugas saya adalah menghajarnya habis-habisan, balas Benavides. Ya, laga mereka ini memang sangat menarik karena keduanya memang mematikan dengan statistik yang brilian. Keduanya memiliki kemampuan dalam menyelesaikan laga dengan pukulan-pukulan kuat dan keras. Banyak penggemar bertanya-tanya, apakah pengalaman Benavides yang lebih matang di 168 akan cukup untuk menahan semangat muda dan gempuran Morrell? Ataukah justru David Morrell, petinju Kuba itu yang menciptakan kejutan besar dan menghentikan dominasi dan determinasi monster Meksiko tersebut? Akankah David Morrell akan memenuhi sumpahnya untuk menjatuhkan David Benavides atau Benavides yang membuktikan julukannya sebagai monster Meksiko? Yang jelas dan yang pasti bahwa bentrokan ini akan menjadi salah satu pertarungan yang menentukan arah baru di kelas berat ringan, sehingga bagi penggemar tinju haram hukumnya melewatkan duel yang penuh emosi ini. Saksikan pada tanggal 1 Februari nanti.